Kita bersyukur hari ini kita masuk dalam eksposisi berikutnya. Hari ini masuk pada 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima, kita memperhatikan bagian yang ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 21. Saya akan membaca bagian ini untuk kita. Silakan Bapak Ibu menyimak di bagian Alkitabnya. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, perhatikanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dengan segala sesuatu tanpa memihak. Ini bagian yang sangat penting tentunya, tapi juga bagian yang perlu diperhatikan, karena seperti John MacArthur juga berkata bahwa dia merasa canggung kalau berbicara tentang hal ini, karena berbicara tentang menghormati seorang penatua itu tentunya berbicara tentang seorang gembala, seorang penilik jemaat, dan juga tentang seorang penatua yang memang melayani di gereja. Jadi berkaitan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, dan juga berkaitan tentu dengan saya sendiri ya. Dan bisa dikatakan kalau orang salah paham ini dituduh sebagai konflik kepentingan karena bicara tentang kepentingan diri dan motif untuk diri. Tetapi saya juga dihiburkan dengan suatu pemahaman bahwa kita meletakkan suatu pengajaran bukan berdasarkan akal, bijaksana, perasaan, keinginan-keinginan kita, tapi memang kita harus meletakkan dalam suatu kerangka prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu kita mencari kerajaan Allah dan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalamnya. Jadi yang disampaikan dalam bagian ini memang betul bahwa kita bicara tentang bagaimana prinsip kerajaan Allah itu memang harus dinyatakan bagi semua orang. Baik bagi saya sebagai seorang penatua atau sebagai seorang gembala jemaat, penilik jemaat, maupun kepada semua jemaat yang adalah domba-domba Tuhan, supaya kita sama-sama mengerti tentang prinsip yang benar di dalam kita bertuhan, di dalam kita bergereja dan melayani Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan bicara tentang hal materi, tapi itu bicara tentang bagaimana kita menegakkan suatu prinsip rohani, tentang suatu prinsip kebenaran yang memang harus kita nyatakan. Mencari dahulu kerajaan Allah yang menjadi prinsip kita. Jadi bukan mencari kerajaan saya atau kepentingan saya dalam hal ini. Jadi saya cukup dihiburkan karena Pak John MacArthur pun menolong saya juga dalam apa yang disampaikan. Jadi dia tidak merasa tertuduh karena dia harus menyampaikan suatu prinsip ke dalam firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dalam ayat yang ke-17 dikatakan memang penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Kita bicara tentang bagaimana kita menghormati penatua yang melayani dengan baik. Berarti mereka yang sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan menghormati dalam hal ini bukan hanya bicara tentang kita memberikan rasa respek saja, tetapi bagaimana kita memberikan suatu hormat yang tinggi kepada seseorang. Dan itu melibatkan tentang kesungguhan kita
untuk taat, untuk tunduk, dan juga untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi dalam hal ini tentu bukan sembarangan kepada mereka yang menyebut-nyebut diri sebagai penatua. Yang jelas kita bisa melihat ada prinsip dasar yang bisa kita pegang, bahwa kita melihat memang dia adalah seorang penatua yang baik. Kita sudah bahas di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, bagaimana karakter dari pada seorang yang baik itu, yaitu sudah dibahas oleh Pak Simon pada waktu itu ya. Dikatakan mulai dari ayat yang kedua, karena itu pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia yang baru bertaubat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti yang terjadi pada iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi ini suatu prinsip bahwa kita menghormati orang bukan sekedar atau bukan sembarangan menghormati ya. Ada dasarnya kenapa kita menghormati orang itu. Jadi penatua yang baik, yang melayani dengan baik, adalah mereka yang memang layak dihargai, dihormati pada tempatnya. Kalau memang dia adalah seorang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, istilah yang sederhana adalah pohon itu dikenal daripada buahnya. Jadi kita tidak sembarangan menghormati orang. Kita tidak sembarangan dalam hal menilai orang, tapi ada jelas bagian firman Tuhan yang menyebutkan karakter-karakter orang-orang yang baik ini. Dan kemudian sangat jelas dalam bagian yang kita baca bahwa seorang penatua yang baik, ya tentu dia adalah orang yang memang baik dalam kepemimpinannya. Dia memang seorang yang terhormat, lalu kita hormati. Dia seorang yang berjerih lelah dalam berkhotbah dan mengajar. Jadi komplit ya. Dalam bagian ini kita bisa melihat lagi bahwa bukan hanya sekedar kelayakan seseorang menjadi seorang penatua yang membuat dia bisa dihormati, tetapi dalam bagian ini apa yang dia kerjakan, apa yang dia contohkan di dalam dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin, itu yang membuat dia dihormati. Nah, sehingga ini menolong kita untuk melihat banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan tentang seorang pemimpin yang memang menjadi penatua atau menjadi gembala, menjadi pendidik jemaat dalam gereja harus dihormati. Ini bukan gila hormat, tetapi memang ini dasar firman Tuhan yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kerangka prinsip kerajaan Allah. Jadi terjemahan yang sangat harafiah ini tentu menyerahkan kata kunci tentang hormat ya. Ayat ini menyerukan agar kehormatan diberikan kepada penatua-penatua gereja, mereka yang melayani gereja, mereka yang memimpin gereja, mereka yang membimbing umatnya melalui teladan kepemimpinan, memberi makan dan mengajar mereka. Ya, mereka yang sungguh-sungguh peduli kepada domba gembalaan Allah. Mereka harus dihormati. Sebetulnya berhamburan ayat firman Tuhan bicara tentang hal ini, tapi saya ingin memberikan beberapa bagian ayat yang menjadi referensi supaya menolong kita bahwa ini bukan sekedar bagian ini yang dinyatakan dalam ayat ini oleh Paulus, tetapi dalam 1 Tesalonika 5:12 juga dikatakan oleh Paulus, kami mohon kepadamu saudara-saudara untuk menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menasehati kamu. Jadi seorang pendeta, seorang penatua, seorang penilik jemaat, memang mereka layak dihormati dengan sangat tinggi, dengan kasih, dengan rasa taat, dan juga dengan rasa hormat
sama seperti kita menghormati Tuhan, karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka yang memimpin kita dalam Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh ingin supaya hidup kita semakin mengenal Tuhan, semakin menikmati persekutuan dengan Tuhan, yang mereka tentu harus kita hormati. Dalam konteks sebagai hamba Tuhan nggak mudah ya, karena memang banyak tuduhan-tuduhan yang membuat kadang-kadang kalau orang tidak kuat mental, orang bisa mundur dalam suatu pelayanan. Saya ingat cerita bapak saya waktu melayani di salah satu tempat. Kemudian ada orang yang dari keluarga kami yang sangat dihargai dalam kalangan adat orang Dayak. Dia berkata, Pak Rindin, kalau Pak Rindin melayani jangan minta-minta, katanya. Karena di gereja biasanya kan ada persembahan. Jadi terkesan bagi orang itu meminta-minta. Jadi orang itu berpikir bahwa kalau melayani Tuhan ya kamu harus siap, ya tidak dapat dukungan lain sebagainya. Ya tentu itu adalah sebuah bagian daripada panggilan dan risiko daripada sebuah konsekuensi panggilan. Tetapi dalam bagian ini kita juga bisa melihat kalau orang sudah makin melihat kebenaran, makin mengenal Tuhan, maka rasa hormat kepada Tuhan, rasa hormat kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan rasa hormat kepada sesama ya. Karena dalam bagian bicara tentang hormat ini bukan hanya bicara tentang hormat kepada penatua, tapi kita diminta untuk hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita diminta untuk menghormati Tuhan di dalam Amsal. Kita juga diminta untuk menghormati Tuan kita. Bayangkan Tuan yang adalah mungkin seorang bos di kantor, kita juga harus hormati. Lalu kita harus menghormati, dikatakan dalam topik yang lalu, janda-janda yang miskin, mereka yang memerlukan pertolongan. Jadi hormat itu bukan hanya bicara kepada hamba Tuhan saja, tapi hormat bicara tentang orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang memang Tuhan kenal di hati mereka. Mereka harus dihormati. Kemudian di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah cara hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Dikatakan dalam bagian ini. Jadi kita diminta untuk, bahkan di ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Hendaklah mereka melakukannya dengan sukacita dan jangan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak menguntungkan bagimu. Jadi dalam bagian ini kita diminta untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita, karena mereka sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya tentu kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, karena orang menolak firman Tuhan, jadi orang tidak mau menghormati Tuhan, menghormati hamba Tuhan. Dan kebanyakan memang para nabi menderita. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, kebanyakan kemudian banyak memang rasul-rasul menderita, bahkan mereka mati karena panggilan mereka akan pelayanan yang Tuhan ban dalam diri mereka. Jadi kalau saya perhatikan dalam bagian ini adalah satu kuk yang bagus, bahwa kita menghormati dalam bagian ini. Kita tahu suatu kebenaran, menghormati. Sama seperti saya menghormati orang yang di depan saya. Saya mengikuti dia karena saya tahu dia memimpin dengan baik. Tapi kalau dari awal saya sudah tahu dia tidak punya arah tujuan yang jelas, ya tentu saya tidak akan secara konyol mengikuti orang tersebut. Tapi karena dia sudah tahu planningnya, rencananya mau kemana, kita ikut saja. Karena kita tahu dia lebih tahu jalannya. Ya, maka prinsip dasarnya adalah kita menghormati seseorang, ada landasan yang kita pegang, bahwa memang orang itu sudah terlihat karakter yang benar, bahwa memang orang itu sudah mempunyai cara yang benar yang memang harus kita ikuti. Jadi perjanjian baru memerintahkan kita untuk memberikan penghormatan dan rasa hormat yang layak kepada mereka yang memimpin kita di dalam Tuhan. Jadi kita harus mengasihi mereka, menghargai mereka. Kemudian kita harus mengikuti pola mereka
Itu juga disampaikan oleh Ibrani, ikutilah teladan-teladan orang yang benar. Taatilah mereka, tunduklah kepada mereka, dan lakukan semua yang baik yang mereka sampaikan. Nah, ini merupakan suatu hal yang baik untuk kita perhatikan dalam bagian ini. Menghormati, bukan hanya sekedar, oh saya tunduk, saya ada suatu kegentaran, tetapi menghormati dalam hal ini ada suatu kasih, ada suatu belas kasihan. Bahkan lebih daripada itu, ternyata menghormati itu juga bicara tentang bagaimana memberikan suatu dukungan-dukungan yang baik. Memang dalam bagian ini lebih banyak menekankan tentang dukungan secara finansial kepada seseorang yang melayani Tuhan. Tapi selain daripada dukungan finansial, saya pikir dukungan secara moral dalam doa kita, dalam dukungan yang lain yang perlu itu juga sangat penting untuk kita lakukan sebagai rasa hormat kepada seseorang yang melayani Tuhan. Dan dalam bagian ini memang menekankan tentang bagaimana orang menghormat, bukan hanya memberi rasa penghargaan yang tinggi kepada seseorang, tetapi dia memberikan dukungan keuangan kepada seseorang tersebut. Dan itu kita sudah sampaikan di dalam khotbah yang terdahulu, bicara tentang hormat kepada janda-janda. Oh, bukan saya menghormati karena dia janda yang memang layak dihormati. Tidak, tapi saya juga memberikan apa yang dia perlukan. Sama seperti kita menghormati orang tua, bukan hanya sekedar, oh saya hormat pada orang tua, sehingga ajaran-ajarannya saya ikuti, agamanya saya ikuti. Biasanya kan dalam kepercayaan tertentu, ajarannya pun dia nggak mau kehilangan karena dia sangat menghormati orang tuanya. Tapi dalam bagian ini ternyata menghormati juga kita memberikan dukungan, kasih sayang, yang juga di sana pasti terlibat suatu pemberian kasih pada dia, yang berupa gaji, tunjangan. Dalam bahasa Inggris memakai kata honor atau honorarium, yaitu bentuk dari kata honor yang berkaitan dengan pemberian uang kepada seseorang. Sama seperti misalnya ada seorang pengkhotbah yang berkhotbah, saya menghargai dia, saya menghormati dia, saya sangat berterima kasih kepada orang yang berkhotbah. Tapi dalam bagian itu juga saya memberikan rasa hormat dan memberi honor kepada dia. Dan itu biasa terjadi kepada siapa saja yang melayani Tuhan, bukan hanya terjadi pada saat ini. Paulus melayani kepada jemaat tertentu, lalu ada dukungan dari jemaat tertentu. Itu sesuatu yang biasa dilakukan. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, maka penghormatan itu merupakan hal yang selayaknya memang kita berikan kepada seseorang yang mengerjakan yang terbaik untuk suatu pekerjaan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa setelah dari saya khotbah ini langsung semua memberikan sesuatu ke gereja, tidak. Tapi ini suatu cara kita untuk kita melihat, kalau memang kita merasa itu benar, ya kita lakukanlah yang terbaik. Ada dasar firman Tuhannya dalam ayat yang ke-18, sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, secara prinsip dasar yang normal adalah orang bekerja patut dapat upahnya. Itu dasar yang normal baik di gereja maupun di kehidupan di luar. Orang bekerja biasanya diberi upah. Di dalam perjanjian lama juga disampaikan bagian itu, bahkan tidak boleh terlambat memberi upah kepada seseorang yang bekerja. Ada aturan yang diberlakukan. Kemudian dikatakan kalau lembu saja, binatang saja yang bekerja, kita pasti akan memberi dia makan. Kalau enggak, dia pasti susah untuk menggiringnya. Ini analogi yang sangat bagus. Orang yang bekerja untuk suatu pekerjaan Tuhan pasti juga dia membutuhkan secara jasmani. Sekali lagi saya menekankan bahwa ini bukan kepentingan saya. Ini kepentingan suatu kebenaran yang memang patut kita dengar. Bicara tentang dimanapun kita berada, bahwa kalau orang melakukan suatu tugasnya dengan benar, dia patut mendapat upahnya. Dan memang diterangkan dalam bagian yang sebelumnya, ayat 17, dikatakan mereka yang memang melayani patut dihormati 2 kali lipat. Sebetulnya diterimakan juga berlipat kali ganda.
Ya sebetulnya kalau saya mau artikan, ya semampulah kita melakukan yang terbaik. Kalau menurut saya tidak ada ukuran, tapi ya kita bisa mengukur yang terbaik yang harus kita berikan. Dan saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta John MacArthur. Dia berkata, ini bukan berarti bahwa kita memuluskan jalan, bahwa hamba Tuhan akan menjadi seorang hamba yang materialistis, yang kemudian ketika dia berkata, jemaat Tuhan, kita harus kumpul uang karena saya membutuhkan private jet, ya kan, untuk saya melayani ke negara tertentu. Lalu saya baca juga kaget, ternyata ada orang yang mendesak jemaatnya untuk memberikan persembahan dengan jumlah tertentu. Kalau Anda tidak memberikan sejumlah ini, maka saya akan dibunuh oleh Tuhan. Nakut-nakutin kan? Kita tidak ada hal-hal seperti itu sesuatu yang konyol. Banyak sekali cara-cara orang bisa mendulang uang, tapi kita meletakkan ini dari dasar pelayanan di tempat ini. Kita tidak menarik orang dengan cara supaya orang berpikir tentang hal-hal materialistis. Ya, kami meskipun tidak seberapa, tapi kami mengeluarkan dana sendiri untuk memulai pelayanan ini. Sebetulnya saya malu juga menyampaikan, tetapi supaya kita berpikir bahwa tabungan anak saya pun saya habiskan untuk memulai. Dan sampai memang kami dalam titik tertentu yang secara pribadi kita merasa wah sangat luar biasa. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan mereka yang lebih hebat lagi dalam jerih payah yang mereka lakukan. Ya, kita rasa sudah luar biasa untuk Tuhan, ya. Padahal Tuhan lebih luar biasa bagi kita. Kadang-kadang kita sudah rasa, oh saya sudah banyak ini, melakukan ini. Saya sudah berpuluhan, saya sudah kalau di gereja lain janji iman lah, buah sulung lah, lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir tentang cara yang baik, kalau kita tahu ini suatu hal yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu bukan suatu masalah yang besar. Dan juga bukan masalah besar bagi seorang hamba Tuhan kalau dia harus berjerih lelah, kalau dia harus berkhotbah dengan baik. Dan saya terus bergumul bagaimana saya harus berkhotbah dengan baik. Saya rasa saya sudah berusaha dengan baik, ternyata masih ada kurangnya. Waktu saya sudah khotbah baik, pulang ke rumah masih ada sisanya lagi. Oh, harusnya saya ngomong ini. Tapi yang pasti bahwa kita harus berusaha yang terbaik dalam kehidupan kita, ya kan? Berusaha berpikir bagaimana saya bekerja keras untuk suatu pekerjaan Tuhan, jerih payah yang kita lakukan, baik dalam berkhotbah, baik dalam mengajar, baik dalam segala hal. Jadi kita melakukan kebenaran Tuhan itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Nah, dalam bagian ini, kalau saja seorang hamba Tuhan atau seorang penatua jemaat, mereka harus dihormati 2 kali lipat karena pekerjaan mereka yang luar biasa dalam berkhotbah, mengajar, dan lain sebagainya dalam pelayanan mereka. Saya pikir bahwa di dalam keluarga, kalau misalnya suami berperan sebagai suami yang baik, maka dia memang layak juga dihormati dalam keluarganya. Ya tentu juga dengan kriteria yang baik sebagai seorang pemimpin keluarga. Sama seperti juga seorang bos di kantor, kalau dia menunjukkan kriteria yang baik pemimpinannya, dia harus dihormati. Ya tentu kalau bos kita tidak memberi dia uang ya dalam penghormatan, dia tentu tidak butuh, bahkan dia memberi kita uang. Tetapi dalam hal ini rasa hormat, rasa respek yang sangat bagus kepada dia, rasa hormat yang tinggi karena dia tahu dengan bijaksana, dengan hikmat yang luar biasa memimpin suatu perusahaan. Kami sangat bersyukur pada Tuhan karena sangat ditolong oleh bos dari istri saya. Ternyata memang ya bos dia sangat care dengan gaji istri, kemudian juga care dengan tempat tinggal kami. Bahkan dia berkata, ayo segera cari tempat tinggal. Padahal tidak ada hubungan antara kami dengan bos ya istri saya. Kami pun tidak ada kenal secara khusus dengan dia. Tapi justru dia mendesa-desa kami supaya kami mencari suatu tempat yang lebih bagus dari yang sekarang ini. Hanya saya agak
agak canggung juga karena saya tidak terbiasa berada dalam suatu tempat yang lebih bagus dari itu. Jadi saya perlu memikirkan dengan matang lain sebagainya. Kemarin didesak oleh bosnya untuk lihat satu apartemen. Ya saya memang secara manusia siapa tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, ya kan? Wah, itu sesuatu yang enak. Kita masuk parkirnya aman, lalu naik lift lain sebagainya, tidur ya, kalau mau turun, kalau enggak ya kita minta orang datang naik, bisa berenang lain sebagainya. Tapi itu bukan bisnis yang terlalu luar biasa. Dalam hal ini bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan, kita layak dihormati dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, dan Tuhan juga layak menerima sesuatu hormat. Karena ketika kita melakukan dengan hormat kepada Tuhan, orang menghormati kita sebagai orang yang melayani Tuhan, atau sebagai kepala keluarga, dan Tuhan memang disukakan melalui hal itu. Dan kita tidak perlu banyak berdebat karena memang banyak prinsip bagian Alkitab di dalam Ulangan bicara tentang bagaimana lembu saja harus diberi suatu makan kepada dia supaya dia bisa bekerja dengan baik. Dan juga di dalam Korintus juga dikatakan hampir bagian yang sama yang disampaikan oleh Paulus tentang bagian ini, tentang analogi lembu yang sedang mengiring. Jadi jangan diberangus, berilah mereka makan. Lalu berikutnya kita menghormati seorang penatua, bukan hanya dalam rasa respek hormat yang tinggi kepada dia karena dia sudah mengajar kita dengan sungguh-sungguh, tapi berikutnya adalah memberikan suatu perlindungan kepada seorang penatua, atau kepada gembala jemaat, atau penilik jemaat, atau hamba Tuhan yang melayani. Kenapa? Karena pelayanan seperti ini kita bicara tentang suatu kebenaran. Kadang-kadang ada orang yang tersinggung, dan cenderung biasanya kalau tersinggung tidak suka, ya. Dan memang banyak hal yang terjadi seperti itu. Kalau orang tidak suka, artinya kemudian dengki, benci itu ada dalam hatinya, lalu kemudian menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang sedemikian rupa. Menarik yang dikatakan oleh Pastor John MacArthur, dia berkata bahwa seorang hamba Tuhan itu kemungkinan memang bisa jatuh karena perbuatannya sendiri, karena memang dia tidak menjaga moralnya, sehingga dia kemudian jatuh dalam entah itu dosa seksual, entah itu dalam dosa materialistis, dan juga dosa yang lain. Tapi juga kemungkinan orang itu bisa jatuh karena tuduhan-tuduhan yang palsu yang kemudian dianggap benar oleh kebanyakan orang. Misalnya semua orang di sini setuju kalau pendeta Niko melakukan suatu kesalahan, ya berarti saya tertuduh yang memang dianggap benar. Karena semua mayoritas kan, berarti saya tidak berupaya untuk membela diri saya. Sehingga bagian berikutnya sangat menolong kita, ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Dengan kata lain bahwa yang pertama-tama kalau ada tuduhan, lebih baik kita tidak menerima. Ada kemungkinan karena orang benci, atau karena sekedar gosip, atau karena ingin menjatuhkan seseorang, itu mungkin saja terjadi. Tetapi kemudian kita harus memikirkan kalau itu ada konfirmasi. Apa yang dimaksud konfirmasi? Konfirmasi artinya bahwa ada saksi-saksi yang memang menyatakan bahwa itu benar. Itu benar terjadi. Jadi bukan hanya omong-omong gosip-gosip di luar, tapi memang ini suatu fakta. Pak John MacArthur menyarankan kepada kita bahwa, dan saya anggap itu benar, kalau misalnya ada suatu gosip terhadap seorang pemimpin, lebih baik kita tutup telinga dulu deh. Kita tidak segera mengiyakan, kemudian kita langsung mencari-cari kesana kesini, lalu kita membicarakan orang itu, lalu seakan-akan menjadikan itu sebagai suatu kebenaran. Lebih baik kita tidak berusaha untuk memeriksa atau mencari-cari bukti. Tetapi kalau kemudian ada muncul fakta-fakta, ada saksi 1, ada saksi 2, ada saksi 3, ini tidak dilakukan lagi bahwa ada kemungkinannya itu benar, maka kita hadapkan dia kepada saksi itu. Tegur 4 mata, itu juga dikatakan di dalam Matius 18. Memang
banyak orang salah arti dalam Matius 18 itu. Mereka berkata di dalam orang berkumpul 1-3 orang Tuhan hadir di sana dalam konteks seperti persekutuan biasa, tapi sebetulnya itu bicara tentang bagaimana kita memberi suatu pengadilan kepada seseorang, atau ketika kita memberikan suatu sanggahan atau meminta bukti-bukti terhadap apa yang terjadi atau tuduhan terhadap dia. Nah, dalam bagian ini kita tidak serta-merta langsung menerima apa yang dituduhkan terhadap seseorang. Dan itu saya pikir menjadi hal yang baik kalau kita berada di kantor, berada di rumah kita, berada dimanapun kita berada, itu menjadi hal yang baik. Kita tidak segera untuk berkata, oh ya benar, hanya karena kita juga jengkel kepada orang itu, ya kan? Itu lebih merasa klop. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi kalau misalnya ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar melakukan hal itu, ya berarti kita juga harus melakukan secara tepat. Jadi satu sisi perlindungan terhadap seseorang, penatua, gembala, supaya mereka tidak dituduh lalu jatuh, karena memang penuduh-penuduh palsu itu juga berkeliaran di mana-mana. Kita ingat bahwa Yesus Kristus pun dituduh dengan tuduhan palsu sehingga dia disalibkan. Diperiksa oleh Pilatus, tidak ada yang terjadi pada dia. Herodes, tidak ada yang terjadi pada dia. Hanya karena desakan orang banyak begitu luar biasa, maka harus diputuskan bahwa Yesus disalibkan. Kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak selalu benar. Para murid dan Rasul Paulus juga mengalami hal itu, tuduhan-tuduhan palsu yang diberikan kepada dia. Sehingga dalam bagian ini tidak terlalu cepat untuk menerima suatu tuduhan-tuduhan terhadap seseorang. Tapi catatan, kecuali kalau memang didukung ada 2 atau 3 orang saksi yang betul-betul menyaksikan bahwa ini benar, ini valid, ini sesuatu yang sungguh terjadi, ya kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh berkata, wah saya memang dikatakan nggak boleh dengar apapun. Mau itu benar, mau itu salah, nggak mau dengar apapun. Pokoknya saya nggak mau tahu. Tidak juga. Berarti kita harus mempunyai suatu putusan yang tepat. Kita tahu kapan harus berkata tidak. Kita tahu berkata kapan harus mengkonfirmasi fakta bahwa itu benar atau tidak. Jadi mereka yang berbuat dosa dikatakan, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Perlindungan perlu diberikan kepada seseorang yang memang patut dilindungi, tapi penghukuman juga patut diberikan kepada mereka yang patut dihukum. Kenapa? Nah, ini menarik alasannya. Supaya sebetulnya yang lain itu menjadi takut. Kenapa harus takut? Dikatakan supaya yang tersisa ini mereka tidak ikut-ikutan menganggap bahwa itu benar. Oh nggak apa-apa saya jatuh dalam dosa, toh orang akan menerima saya, mereka akan mengasihi saya. Ya tentu kita harus mengasihi orang lain, ya kan? Tapi dalam konteks karena dia seorang pemimpin, maka kita tidak boleh memberikan ruang dia membuat suatu kesalahan seperti itu, apalagi kesalahan yang fatal. Ya saya sebutkan tadi tentang persinahan. Kemudian saya bicara tentang bagaimana ada seorang yang tidak baik dalam mengelola uang. Ya ini seringkali terjadi di dalam gereja. Jadi kalau seseorang sudah teridentifikasi tentang tabiatnya yang salah, kita tidak bisa memberikan tempat itu lagi kepada dia. Dan saya kaget juga yang disampaikan bahwa memang harus diberikan expose secara publik ya, bahwa orang itu telah melakukan kesalahan dan memang dia sudah tidak layak lagi. Wah ini sesuatu yang menakutkan ya. Kalau misalnya kita jatuh dalam dosa lalu kita diberi kesempatan lagi, wah saya masih bisa. Tapi misalnya kalau kita jatuh dalam dosa yang dianggap fatal lalu tidak ada kesempatan lagi, orang itu akan pikir berapa kali lipat.
Dan ini juga bicara tentang bagaimana keberanian gereja, kemurnian gereja untuk menegakkan suatu kebenaran. Dan ini juga bicara tentang kehormatan Tuhan. Bayangkan kalau misalnya Tuhan kita anggap remeh, oh Tuhan nggak apa-apa, dia terima saja kita melakukan begini. Makanya bagi saya ada satu kalimat yang membuat saya terganggu. Ada satu gereja berkata bahwa gereja ini bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Ya memang bahwa kita orang berdosa benar, tapi bukan berarti bahwa kita terus-terus berdosa, ya kan? Kita terima orang berdosa, tapi juga kita harus berpikir bahwa kita di sini bukan untuk berdosa terus. Kita di sini untuk hidup dalam kebenaran, karena Tuhan mau datang ke dalam dunia ini untuk memimpin kita dalam suatu kebenaran. Saya datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala hal dalam kelimpahan. Dan termasuk dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita misalnya datang ke gereja, kita terima orang berdosa, ya udah nggak apa-apa, kamu nanti berdosa lagi, nggak apa-apa. Karena Tuhan akan terus mengampuni dan terus mengampuni dan terus mengampuni. Nah itu hypergrace ya. Jadi kita anggap remeh dan receh kemurahan Tuhan, kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita. Terus saya memikirkan kalimat yang disampaikan oleh cukup besar gereja di Jakarta, yang berkata, gereja ini bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Dan mereka bangga menyatakan hal itu. Ya memang gereja ini untuk membuka bagi semua orang, tapi kita tidak untuk hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan ini yang dinyatakan oleh Paulus kepada mereka yang berbuat dosa, hendaklah mereka ditegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Ini dosa yang fatal ya, bukan dosa yang biasa. Dosa yang fatal memang harus ditegur secara sungguh-sungguh dengan suatu keberanian. Nah ini tidak mudah. Apalagi misalnya dia seorang yang punya pengaruh yang besar, banyak pengikutnya. Apalagi misalnya dia punya popularitas, atau dia punya kekuasaan. Ya tidak mudah memang untuk melakukan teguran terhadap orang tersebut. Apalagi itu donatur dalam gereja, ya kan? Kalau ditegur dia akan kabur, uangnya nanti akan ikut kabur juga. Atau dia seorang pemimpin yang besar. Ya sehingga dalam bagian ini, inilah keberanian. Karena kita menghormati Tuhan, bukan menghormati manusia. Memang kita mengasihi manusia, tapi kita lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi manusia. Dalam konteks mengasihi kebenaran Tuhan ya. Maka kadang-kadang saya ingin menegur orang. Saya cukup berani untuk menegur orang. Tapi kadang-kadang saya juga tahan-tahan gimana cara menegurnya, lain sebagainya. Apalagi dalam konteks kita orang Asia ya kan. Ditegur, tersinggung. Nggak ditegur, nggak tersinggung, tapi membuat kita merasa tersinggung dengan caranya. Tapi yang pasti bahwa teguran itu harus dilakukan. Ya saya pikir bahwa memang perlu bijak dalam hal ini. Tapi kalau untuk orang yang punya level kepemimpinan yang tertentu, dia harus ditegur di depan semua orang. Kalau misalnya dia sudah dihadapkan, lalu ada saksi, dia tidak terima, biasanya dia harus diskualifikasi. Dan sudah kita sampaikan dalam khotbah kita, dia harus dikeluarkan dari jemaat, biar dia berurusan dengan iblis saja. Siapa tahu kemudian dia akan bertobat kembali kepada Tuhan. Karena dididik oleh gereja nggak bisa, ya biarlah iblis mendidik dia. Ya, artinya anugerah itu tidak selalu terus-menerus, ada anugerah yang juga terbatas yang kita berikan kepada orang tersebut. Lalu ayat yang ke-21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, perhatikanlah petunjuk ini tanpa prasangka. Bertindaklah dengan segala sesuatu tanpa memihak. Jadi kita berbuat seperti ini bukan karena kita berprasangka ya. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Atau karena saya jengkel kepada orang itu, lalu ya ini ada ayat firman Tuhan tentang orang ini, dia harus dijatuhkan hukuman ini. Tapi kepada dia yang teman saya berkata janganlah, dia kan teman kita, malu nanti dia.
kasihan nanti keluarganya, lain sebagainya. Ternyata dalam hal ini kepada siapapun kita tidak boleh memihak, kita tidak boleh berprasangka, dan kita melakukannya di hadapan Allah. Kita melakukannya karena Kristus, dan juga ada malaikat-malaikat pilihannya. Artinya Allah menyaksikan apa yang kita lakukan ini, bahwa ini yang terbaik yang memang harus kita lakukan. Tidak mudah dalam suatu suatu teguran-teguran yang kita lakukan, tapi kita harus ingat bahwa di dalam segala hal kita berdiri di hadapan Allah untuk melakukan hal ini. Maka kita harus ingat sekali lagi, saya bukan semata-mata untuk karena saya ingin menegur dia, tapi saya juga berpikir bahwa saya melakukan ini karena ini suatu prinsip kebenaran Tuhan yang harus saya sampaikan. Bahwa saya berpegang pada Tuhan, saya hamba Tuhan yang memang harus melakukan tanggung jawab saya secara tepat di hadapan Tuhan. Dan memang kalau kita lihat dalam bacaan kita kemarin, bagaimana guru-guru palsu itu begitu menyesatkan. Banyak orang tersesat karena apa yang mereka sampaikan. Dan memang ini sesuatu kejahatan yang luar biasa. Dan menarik bahwa sebetulnya dosa yang terbesar yang seringkali membuat kita kompromi adalah dosa ketika kita kompromi dengan guru-guru palsu yang kita sendiri berpikir bahwa mereka orang-orang benar. Kita tahu bahwa guru-guru palsu itu tujuannya menyesatkan orang, menyingkirkan orang dari Tuhan, membawa orang keluar daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga orang tidak lagi menghadap pada Tuhan. Jadi orang berpaling kepada dongeng-dongeng, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran silsilah-silsilah yang kesukaan manusia, yang hanya untuk kesenangan hati saja, bukan bicara tentang kesenangan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita harus berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, ingat saya melakukan ini di hadapan Allah saya, dan juga di hadapan Kristus Yesus yang telah menebus saya, di hadapan para malaikatnya yang kudus, mereka yang tidak jatuh, yang sangat menghormati Allah. Nah, maka dalam semua bidang kita harus berpikir bahwa kita tidak sedang berada dalam dunia yang tanpa Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun, saya itu melakukan semuanya ini berhadapan dengan Allah saya, berhadapan dengan juru selamat saya. Maka saya lakukan semuanya ini untuk siapa? Untuk kemuliaan Dia, untuk keagungan Dia. Maka saya sangat hati-hati dalam hal ini. Kenapa kita tagline kita biblical, reform, dan misioner? Banyak orang mengusulkan tentang tagline-nya welcome home, lain sebagainya. Tapi bagi saya itu nggak ada makna. Kita mau makna yang suatu makna yang mengikat hati kita kepada Tuhan, sehingga gereja ini bukan didasarkan dengan kita datang hanya kumpul-kumpul, kita datang hanya dengar firman Tuhan, kita datang hanya nyanyi-nyanyi. Tidak. Jadi saya pikirkan tentang cari lagunya, saya pikirkan tentang membuat liturginya, saya pikirkan tentang siapa pengkhotbahnya, meskipun masih ada celah-celah tertentu, tapi dikoreksi juga oleh Pak Simon dan juga Pak John. Kita berusaha supaya orang yang menyampaikan suatu kebenaran memang mereka yang benar-benar mengerti suatu kebenaran dengan ajaran yang benar. Kalau dibilang kita capek melakukan itu, capek. Mudah nggak saya bisa memberikan kepercayaan kepada yang lain? Bisa saja. Kalau saya membuat gereja ini menjadi gereja entertain, gampang. Saya ada beberapa teman yang punya kemampuan seperti itu. Tetapi dalam bagian ini panggilan kita bukan panggilan kepada manusia. Kalau saya hanya mau mencari suatu ketenaran, mencari uang, ya saya pikir saya tidak perlu melakukan hal dengan cara ini. Karena ini bagi saya adalah suatu kuk yang tidak mudah. Saya pun harus bergumul untuk hal ini.
Tapi dengan cara Tuhan yang sempurna kami bergumul berdoa supaya ada orang-orang yang memang punya hati yang sama. Nah, sehingga dikirim Pak Simon, kita tidak pernah kenal sebelumnya, tapi dengan cara Tuhan bisa kenal. Dan kemudian ada Pak John yang mempunyai pemahaman yang sama. Jadi semakin klop lah bahwa tagline Biblical Reform Missionary itu tidak tergoyahkan. Jadi makin klop lah saya berpikir tentang suatu kebenaran. Ketemu dengan ajarannya John MacArthur bahwa dia memang melandaskan pemikirannya terhadap firman Tuhan, membahas ayat demi ayat, yang memang menolong saya juga memahami kebenaran demi kebenaran. Kalau orang tidak serius dalam bagian ini, pasti mereka akan bosan. Mereka berkata, kita akan bahas minggu depan, pasti ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Tapi kalau orang ngerti kenapa kita melakukannya, mereka pasti bersyukur sekali. Dan bagi saya, apa yang saya pelajari selama ini, meskipun saya latar belakang reform, sekolah teologi saya, dan saya melayani dengan hamba Tuhan yang menurut saya untuk Indonesia cukup reform, saya merasa ini bagian yang sangat penting yang memberikan kehidupan yang baru pada saya. Dan juga bersyukur karena kemarin berbincang juga dengan Pak Eko dan Bu Lili, Bu Wiwi. Ternyata Bu Wiwi juga membuat lagu-lagu terjemahan dari Inggris ke Indonesia, dari lagu-lagu dengan doktrin yang bagus. Jadi sangat menolong kita untuk bagaimana kita bisa melangkah ke depan, bukan hanya sekedar datang ke sini mendengar firman, bernyanyi, bukan hanya datang ke sini untuk ya dah kumpul-kumpul karena kita jauh, karena kita jarang ketemu, tidak. Tapi kita mau dengar firman Tuhan, mau memuji Tuhan dengan acara yang benar, supaya kita hidup benar di hadapan Dia. Dan kita perlu ingat, kita lakukan ini seumur hidup kita, itu untuk hormat kemuliaan Allah, karena di hadapan Allah. Memang kita berhadapan dengan sesama dalam bagian ini, tapi ingat, kita tidak hanya melakukan ini untuk sesama kita, tapi kita melakukan ini untuk Allah kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka kalau kita menegur orang, itu bukan kepentingan manusia. Kalau kita memberi penghormatan kepada orang, bukan semata-mata kita mau menyenangkan manusia. Kalau kita memberi pelindungan kepada orang, bukan semata-mata supaya dia aman, tapi ada suatu prinsip firman Tuhan yang membuat kita belajar. Karena itulah yang harus dikerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa.